Hai, welcome back to Get Inside, program Youth and Teens GSKI Gajah Mada. Yang kali ini bakal dipandu sama gue, Brian dari Home Menteng 2. Nah, Get Inside kali ini kita bakal bahas tentang psikologi of social media bersama narasumber kita yang udah gak asing lagi di dunia psikologi pendidikan, yaitu Kak Pinkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung welcome aja ke Kak Pinkan. Halo Kak Pinkan. Halo Brian, selamat siang. Gimana nih Kak? Apa kabar Kak? Kabarnya baik, puji Tuhan sehat-sehat. Brian gimana kabar? Aku sendiri baik Kak. Puji Gimana Tuhan, nih Kak Pinkan sekarang? Kesibukannya apa aja? Masih kerja di rumah saja, jadi semua hal dilakukan online, ngajarnya online, semua online. Oke, semuanya masih online ya, jadi masih stay di rumah ya? Apa kadang masih pergi keluar juga Kak? Jarang banget ya, paling keluar cuman kalau perlu aja, tapi mostly di rumah sih. Oke, oh iya, ngomong-ngomong kan kita pandemi nih Kak, kita kan di rumah terus ya. Jadi aku tuh lebih sering sosial media, scrolling gitu, Instagram, TikTok gitu kan, yang lain-lain. Ngomong-ngomong, kalau misal ngomongin sosial media itu ada ngaruhnya ke mental health nggak sih? Ya, ini pertanyaan yang menarik karena memang selama di rumah saja kadang-kadang kita membunuh kebosanan itu lalu kita lari ke sosmed gitu ya. Iya, benar. Kalau ditanya apakah mempengaruhi kesehatan mental, mungkin aku jawab dulu ya. Sehat mental itu yang simple gitu ya. Sehat mental tuh gini Brian. Orang yang mampu bekerja, belajar, berelasi sama orang dan bermain. Jadi 4 ya. Bekerja, belajar, berelasi dan bermain. Nah, sekarang kalau ditanya nih, dengan terus-menerus melihat sosmed, ada nggak yang terkorbankan dari 4 tadi? Misalnya, kalau terus pekerjaan jadi terbengkalai, iya, benar. hubungan sama orang jadi terbengkalai, ya berarti nanti terganggu kesehatan mentalnya, gitu mungkin ya. Oh iya, kalau misalnya kita lihat sendiri, itu ada impact-nya ke kita nggak sih, Ci? Dari segi positif dan negatifnya? Gini, kalau sekarang kita bicara sosmed, sosmed itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk banyak hal ya Brian ya. Jadi ada orang sekarang jualan lewat sosmed, betul ya? Jadi bisnis home industry itu pakai sosmed. Kita juga sering beli apalah gitu ya, temen bikin baking atau mungkin barang-barang yang menarik dan kita butuhkan lewat sosmed. Jadi kalau ditanya sosmednya sendiri apakah selalu berbahaya? Tergantung kitanya sih Brian. Ya, jadi tergantung penggunaan juga ya. Tergantung penggunanya. Ya. Kalau sosmednya itu ya alat ya, suatu media begitu. Iya benar. Jadi sisi positifnya sosial media memang membangun jejaring kita makin luas, gitu kan ya. Tetapi sisi negatifnya bisa menjadi muncul kalau kita sendiri nggak punya tujuan jelas. Kita pakai sosmed mau buat apa? Jadi tergantung penggunaan orang itu sendiri ya, Ci? Yes. Nah, kalau seringkali menggunakan sosmed lebih banyak untuk membunuh rasa bosan, itu sebetulnya yang perlu dicermati, Brian. Sesekali oke, tapi kalau cara menghilangkan rasa bosannya sosmedan terus, gitu ya, nah itu yang mungkin perlu dikasih bendera kuning gitu, lampu kuning gitu. Apa nggak ada cara lain gitu? Oh ya, ngerti Ci. Jadi kalau misalnya ngomongin kayak misalnya sosmed itu kan kita nggak boleh lama-lama di sosmed gitu kan ya Ci. Kalau misalnya kita mungkin nyari kesibukan lain di luar sosmed gitu kan juga penting kan Kak. Jadi kalau dilihat juga sosmed kan kadang nggak selamanya baik gitu kan. Yes. Kalau secara spesifik tuh sosmed itu mempengaruhi mental health nggak sih Ci? Saya mungkin akan spesifik ke satu hal ya. Sosial media itu kan kalau kita bayangin satu media di mana banyak orang dari berbagai kalangan memunculkan dirinya, memunculkan lewat akun-akunnya begitu ya. Dia memunculkan profil tentang dirinya. The problem is, bedanya sama kalau di dunia nyata. Di sosial media itu terlalu banyak touch up, make up, jadi terlalu banyak modifikasi, you know ya. Kayak foto mungkin di edit, terus video, atau sudah terlalu banyak yang diskenariokan. Artinya apa? Kalau kita terlalu sering
mengkonsumsi tentang orang-orang lain hanya di sosmed tanpa kenal secara dunia nyata gitu ya Brian. Jangan-jangan realita yang kita tangkap itu sebenarnya nggak real. Gitu, jadi semua hanya settingan ya bilangnya begitu ya? Kurang lebih begitu. Nah, celakanya kalau ini kaitannya saya mau tarik ke kesehatan mental tuh begini. Manusia itu kan membangun konsep diri. Kamu tuh siapa, kamu dibandingkan dengan orang lain bagaimana. Itu kan di dalam ketika kita berelasi sama orang. Iya, benar. Nah, mestinya itu kan terjadi kalau kita berelasinya itu dengan orang yang orisinil, Brian. Jadi, kalau di dunia nyata, itu kan kita sehari-hari, kita lumayan tahulah aslinya bagaimana gitu ya. Meskipun ada yang bilang, ya tapi dunia nyata kan juga orang bisa berpura-pura. Iya, betul. Tapi di sosial media, kepura-puraannya tuh jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi gitu. Iya, nah, sekarang Brian bayangin, kalau kita kemudian membangun konsep diri kita, inputannya hanya dari sosial media, kira-kira apa yang akan terjadi coba? Kita membangun konsep diri kita berdasarkan realita yang fiksional ya, maksudnya tidak realistis gitu. Nah, itu yang kemudian harus hati-hati. Seringkali kan sekarang orang tuh sering bilang kok jadi malah insecure ya kalau lihat sosmed banyak. Iya, benar. Gitu ya. Betul. Jadi iri gitu kan? Iya, benar-benar. Biasa aku juga kalau scrolling kan ada orang lihat komentarnya gini, aduh aku jadi insecure sama kakak ini, katanya cantik banget gitu kan. Padahal kan semua orang emang sama aja kan, mata Tuhan juga semua orang cantik gitu kan, baik gitu. Iyalah, kalau apalagi kalau foto, ya ampun, kita tahu lah, foto itu kan tergantung angle juga gitu. Iya, betul. Jadi bisa angle-nya, bisa kemudian apalagi misalnya pun video, apakah make up-nya sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi itu yang harus disadari kali ya Brian. Boleh sih bersosmed, tapi kita harus mengerti bahwa apa yang kita lihat itu bukan 100% realita. Iya, benar. Yang foto aja bisa diedit ya. Jadi dari yang biasa aja bisa cantik banget gitu ya. Betul. Ngomongin sosial media tuh Kak, ada efek buruknya nggak sih? Kita lanjutkan yang tadi. Jadi efek buruknya terutama sekarang memang kalau orang tidak bijak dan tidak cerdas. Jadi ada yang namanya literate ya. Literate itu artinya literasi sih bahasa Indonesia. Jadi seperti melek digital, melek sosial media. Jadi nalar kita mesti jalan, Brian. Kita tahu lah orang itu, ya jangankan orang lain, kita sendiri kalau mau posting sesuatu di sosial media, itu kan kita pilih the best ya, the best moment. Artinya kita harus sadar bahwa apapun yang tampil di sosial media bukanlah 100% life of-nya orang itu gitu, ataupun sosok siapapun itu. Itu adalah sosok yang ingin dia munculkan. Apakah salah? Ya enggak, itu kan haknya dia gitu ya. Jadi profil yang dia ingin munculkan di sosial media mah ya haknya dia lah, dia mau munculkan itu. Nah, kita yang mengkonsumsinya yang harus pintar gitu. Jadi harus, tadi saya bilang literate ya, jadi harus bijak, dia mengerti bahwa itu bukanlah the whole picture of their life. Karena kalau Anda naif ya, lalu Anda menganggap bahwa ya kayaknya dia hidupnya happy banget ya, dia kayaknya relationship-nya ideal banget ya gitu ya. And then kamu akan terintimidasi. Kamu akan selalu merasa hidupmu tuh kurang terus. Hidupmu tuh udahlah hidupmu kurang, kamu nggak puas dengan dirimu. Jadi akhirnya nggak bisa bersyukur ya Brian. Itu satu. Jadi hati-hati karena masuknya itu sangat halus, Brian. Jadi kalau kita terus-menerus menghabiskan waktu kita memasukkan di otak kita itu hanya dari sosmed, itu saya kasih garis bawah, hanya dari sosmed, maka nanti kepala kita penuh dengan realita yang sebenarnya nggak real. Jadi itu malah bikin kita jadi makin selalu kekurangan gitu ya sama orang lain gitu, kayak ini orang punya ini gitu loh, aku nggak punya gitu kan. Jadi bahasa kalau dalam kesehatan mentalnya nanti yang menjadi terganggu, tidak sehat itu
salah satunya konsep diri, self concept atau self esteem, harga diri. Jadi think about yourself ya, tentang dirimu, your identity itu akhirnya terbentuk dengan cerminan atau perbandingan yang sebenarnya nggak real. Kan kasihan banget ya, maksudnya come on, kayak ibarat contohnya kalau aku bayangin ya Brian, kamu tuh bercermin tapi di cermin yang buram, gimana coba? How can you see yourself? Nggak jelas. Exactly, gitu. Jadi be careful dengan itu. Boleh bermain sosmed, terutama kalau misalnya kamu punya kepentingan untuk branding, nggak apa-apa kan? Misalnya, nggak apa-apa. You want to sell something gitu ya, then you need to branding yourself, nggak apa-apa. Tapi you have to know exactly nature-nya sosial media itu ya bukan realita 100% gitu. Oke, gitu. Oh ya nih, kalau misalnya aku kan sosial media kan aku ada Instagram nih. Misalnya aku kan mau post foto gitu kan, mau bikin kata-kata gitu. Itu etika yang baik dalam bersosial media itu gimana, Kak? Oke. Satu, balik lagi aku akan kasih kuncinya adalah tentukan tujuanmu. Tujuanmu mau apa? Karena tujuannya orang bersosial media itu macam-macam. Ada yang memang mau branding gitu ya. Ada yang menjadikannya sebagai pengganti album foto. Ya, kayak jadi menyimpan memori-memorinya di situ gitu ya. Ada yang memang tujuannya ingin membangun komunitas, artinya dia ingin mengajak, mempersuasi. Misalnya satu komunitas yang ingin membawa good news gitu ya, atau membawa gerakan tentang ayo kita menolong orang lain, misalnya kayak gitu. Berarti kan emang tujuanmu mengumpulkan massa. Kalau kamu bisnis pakai sosial media, berarti kamu juga harus mengumpulkan follower gitu ya. Iya, benar. So, make sure you know purpose-nya kamu apa dulu. Gitu. Kalau purpose-nya sudah tahu, gitu ya. Kalau purpose-nya sudah tahu, etikanya. Kalau etikanya begini. Satu, tentukan bagi dirimu sendiri batas-batas pantas tidak pantas ya. Mulai dari fotonya, mulai dari kata-kata yang dipakai. Ingat bahwa setiap gambar dan setiap kata-kata yang kamu gunakan itu artinya menampilkan konsep dirimu di publik sosial media. Iya, betul. Itu juga secara langsung dilihat banyak orang ya. Exactly. Dan itu akan dianggap sebagai image kamu kan, citra diri kamu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya nih, aku pengen dianggap misalnya let's say pengen dianggap gaul gitu misalnya, and then aku pakai kata-kata gue lu, ya silakan kalau Anda memang ingin begitu. Tapi misalnya profiling yang ingin kamu buat adalah misalnya yang formal, karena kamu young professional di kalangan, ya makanya saya balik lagi bilang, make decision, kamu tuh mau istilahnya citra yang kamu mau tampilkan apa gitu. Jadi intinya tujuan kita itu apa gitu di sosial media ya. Exactly. Tujuan itu yang akan menentukan batasan-batasan etis, foto, gambar, video, dan juga kata-kata yang kamu pilih gitu. Gitu Brian. Ya, ini belakangan ini Ci, aku kan scrolling Instagram, TikTok gitu ya. Aku tuh sering lihat yang namanya cyberbullying gitu Ci. Sebenarnya kalau aku lihat tuh kayak ada seseorang bikin konten yang menurut aku tuh masih amatir, tapi di komentar itu orang ngehina gitu Ci. Itu gimana sih kita bersikap yang benar sama orang itu? Sama orang yang ngehina. Iya, yang ngehina itu. Tapi kan secara nggak langsung itu hak dia gitu kan buat berkomentar seperti itu gitu kan. Ditimbang ya, perlu ditanggapi atau tidak, karena biasanya ya Brian, orang yang melancarkan agresi itu kan sebetulnya waktu kamu menghina. Agresi itu keinginan untuk menyakiti orang, itu agresi ya. Nah, ketika bikin status yang kayak replying atau komen yang merendahkan, kan kalau cyberbullying itu intinya merendahkan, mengolok gitu ya. Itu kan artinya dari dalam yang menulis itu punya keinginan untuk kayak satu, hurting others, menyakiti orang. Dua, merendahkan orang supaya dia tampak lebih baik kan. Kan orang tuh kalau merendahkan orang lain, kebutuhan dibaliknya apa? Berarti kayak I am better gitu loh. Jadi dia jadi judge gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ya kita perlu merespon? Kan begitu questionnya. Karena nggak akan ada habisnya direspon, Mas.
Itu satu. Terus yang selanjutnya yang perlu dilihat begini. Kenapa orang lebih gampang membuli di cyber? Sebetulnya karena nggak langsung tatap muka, Brian. Belum tentu loh kalau langsung tatap muka tuh dia punya keberanian itu. Iya, buat kayak ngomong langsung gitu ya, buat ngehina gitu ya. Exactly. Sometimes karena orangnya nggak kelihatan, ya kan? Jadi ibarat apa ya, sebetulnya pengecut sih jadinya. Iya, betul. Nyalinya tuh cuman di ujung jari doang, tapi coba kalau ketemu langsung. Belum tentu loh. Iya, mungkin dia diam gitu kan, nggak berani ngomong apa-apa. Atau takut gara-gara merasa bersalah, pernah ngomong gitu sama dia gitu kan. Kadang-kadang kalau Anda temui haters gitu, kadang-kadang juga bukan orang-orang yang punya kepribadian kuat ya. Menurut saya, orang-orang yang kepribadiannya matang, bijak, itu nggak akan nyakitin orang dengan kata-kata gitu loh. Ya karena balik lagi, apapun yang kita tuliskan, apapun yang kita komenkan, itu kan ekspresi dari who you are gitu. Iya, betul. Jadi kalau mau ditanggepin sih, menurutku loh ya, kayaknya nggak ada gunanya juga sih. Iya, benar, betul. Soalnya buang-buang waktu yang ngeladenin orang kayak gitu bilangnya. Yes, makanya itu juga balik bisa kita tanya ke diri kita, Brian. Waktu kamu mau sosmed nih, nah kamu mau buka public or not gitu ya, itu kan ada konsekuensinya. Kalau kamu hanya open for your friends, itu misalnya kamu belum siap nerima komen yang macem-macem, ya udah batasin lah, kamu nggak usah buka yang public gitu kan. Iya. Kalau kamu emang pengen branding, kebutuhanmu adalah untuk supaya jejaringmu luas, ya haters tuh pasti selalu ada lah gitu. Jadi mesti apa ya, saya teringat gini, choose your battle to win the war. Jadi nggak semua tuh harus ditanggepin gitu ya, nggak perlu juga, itu kayak useless aja, buang-buang waktu. Iya, benar. Oh ya nih, Ci, kan aku kan kadang suka nggak mantengin sosial media itu kan. Terus teman aku suka nanya, Bray lu kemana sih? Kadang suka nggak bales chat gitu kan. Aku tuh suka ngasih batasan waktu kalau di sosial media tuh kadang 2 jam sampai 3 jam. Jadi di setting di handphone aku gitu. Setelah itu aku udah nggak mau buka, kan udah ada reminder juga kan. Itu sebenarnya itu salah satu cara supaya nggak ketagihan bukan sih? Kalau emang misalnya bener, itu salah satunya. Kalau misalnya bukan, mungkin Cici bisa kasih tanggapan lain nggak, Ci? Benar banget, Brian. Itu kan handphone baru kan sekarang kasih kita limitation ya. Jadi ada feature yang membuat kita tahu kuotanya. Misalnya kita tentuin dalam sehari, kuota sosmednya cuma 2 jam dan abis itu nggak bisa diakses gitu kan ya. That's good. Itu suka dibilangnya diet internet atau diet gadget. Nah, itu bagus. Nah, masalah teman yang bertanya, menurut saya gini loh. Pada akhirnya kita itu kan perlu namanya boundaries ya, Brian. Boundaries itu gini. Sosmed, ini fenomena yang terjadi juga ketika kita work from home. Kadang-kadang orang tuh udah nggak tahu batasan waktu, pokoknya kamu diakses aja, nggak tahu lewat WA, nggak tahu lewat DM gitu ya. Nah, sebenarnya tidak salah untuk kamu punya batasan. Misalnya gini, pokoknya kalau misalnya WA atau DM aku belum balas sekarang, misalnya karena memang sudah jamnya malam gitu, aku udah nggak akses, ya nggak apa-apa, itu hak kamu gitu. Lalu kalau misalnya nanti dibalasnya besok, ya nggak apa-apa. Nah, biasanya loh ya, etika itu kan gini, kalau urgent, ya kamu telepon. Iya. Tapi kalau masih chat, itu kan artinya sesuatu yang tidak perlu dibalas hari itu juga. Iya. Jadi besok bisa gitu ya. Exactly. Menentukan skala prioritas, Brian. Jadi sekarang itu tantangannya hidup di dunia digital. Kita yang harus bikin skala prioritas kita. Yang penting direspon yang mana? Karena kalau kita mau merespon semua hal, frustrasi kita. Ada yang sebutannya ini, Brian. Ada yang sebutannya oversensory stimulation. Jadi mata kita, otak kita itu overstimulated. Pernah nggak berasa, Brian, kalau misalnya all day kamu di laptop, terus kamu all day akses internet, then becoming very tired. Iya. Nah, itu your brain tuh overstimulated gitu. Jadi itu yang perlu dijaga, balancing lah.
balancing. Ingat, media, sosmed tetap adalah media. Tapi your life itu kan more than just internet, right? Iya benar. Oke. Kadang kalau aku misalnya di Instagram tuh suka iri lihatan postingan orang tuh. Kadang ada yang punya, ya tadi kita bahas kan, kita kan sebenarnya itu kan suka kekurangan karena lihat orang gitu kan. Itu cara mengatasi rasa iri itu gimana? Very good question. Satu yang kita mesti sadari ya, membandingkan adalah sifat alami manusia. So, saya repeat ya, membandingkan itu sejak kita bayi pun, kita belajar menganalisa, kita belajar mengenal dunia itu dengan comparing. Jadi comparing will always become our mode of thinking. Jadi otak kita itu akan selalu comparing. Itu satu. Makanya tadi saya bilang screening dong. Sosmed apa yang mau diikuti, siapa yang kepengen di-follow, siapa yang pengen dilihat. You have to screen. Screeningnya dengan apa? Menyaringnya dengan apa? Ini yang penting, Brian. Kalian tuh mesti mengerti identitas diri kalian. Jadi, siapa sih Anda? Gitu. Kamu tuh siapa? Gitu. Misalnya kita mau bilang, saya adalah seorang yang profesional di bidang misalnya kuliner. Saya juga adalah anak Tuhan, gitu ya. Saya juga mencintai firman Tuhan. Nah, misalnya definisimu itu, berarti kan akun-akun yang kamu follow nggak akan jauh dari hal-hal yang bisa membangun, toh? Nah, betul. Gitu loh. Jadi balik lagi, kita nggak bisa halangi dunia itu berisik tuh, kita nggak bisa halangi ya. Kebisingan sosmed itu kita nggak bisa halangi. Tapi kita bisa menyaring. Nah, saringannya adalah kita perlu tahu siapa diri kita. Gitu, Brian. You really need to know who you are. Jadi nggak semua hal harus di-follow, nggak semua hal harus di-komen gitu. Ya nggak penting dan nggak relate mah, ya udah. Gitu aja, iya. You choose lah gitu. Gitu, Brian. Kalau misalnya ngomongin yang tadi kan, kalau misalnya anggapannya ya, aku anak presiden. Aku ngeposting barang ini. Sebenarnya bagiku tuh ini biasa aja, tapi bagi orang ini nggak biasa gitu ya. Kalau misalnya aku secara nggak langsung bikin mental health orang down nggak sih kalau begitu ya? Aku akan kembali ke begini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain kan. Tapi yang kita bisa kontrol diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan kita. Itu sudah hukum. Jadi kalau kita berharap bahwa apapun yang kita munculkan orang setuju, itu nggak mungkin, Brian. Itu nggak mungkin. Jadi pasti akan ada orang yang tidak setuju, beda pendapat, beda persepsi, itu pasti. Nah, artinya kalau menurut saya, sepanjang apa yang kita posting itu tidak melanggar etika, tidak melanggar norma-norma. Nah, misalnya gini, kalau aku posting misalnya narkoba bisa membuatku produktif, nah, itu kan sudah jelas ya. Iya. Secara hukum normatif udah salah gitu. Betul. Nah, gitu. Tapi kalau bicara soal pilihan gaya hidup, nah itu subjektif ya. Dan kita nggak bisa harapkan semua orang itu akan bersetuju, gitu. Sosial media menurut aku kayaknya terlalu memberikan banyak efek buat orang-orang gitu kan. Itu bisa merubah karakter orang nggak menurut Cici? Kalau orangnya tidak punya screening yang benar dengan hidupnya ya bisa, gitu ya. Cuman balik lagi, kalau menurut saya yang harus dibangun, makanya saya senang kita ada obrolan-obrolan seperti ini. Yang harus dibangun itu orangnya. Jadi kita nggak bisa lah mau menuntut gadgetnya atau sosmednya. Orangnya yang harus disadarkan, orangnya yang harus diedukasi gitu. Karena semua kemajuan teknologi itu sebenarnya netral ya, Brian ya. Seperti pisau lah, di tangan seorang koki dia menjadi alat untuk menghasilkan makanan yang enak.
Tapi di tangan seorang yang sedang marah dan benci, dia bisa menjadi senjata melukai. So, depends on orang ya kan? Balik lagi kan? Depends on orangnya. Kalau ngomongin orang nih, Ci, misalnya kita di sosial media ketemu orang yang selalu annoying sama kita gitu, itu salah nggak sih kalau kita ngeblok dia gitu? Enggak lah. Itu yang aku bilang boundaries, Brian. Itu yang aku bilang boundaries itu batasan. Kita yang ngukur gitu ya, jadi nggak ada salahnya dengan ngeblok atau unfollow gitu ya, nothing wrong with that. Itu hak kita gitu. Misalnya kita udah bilang, kita udah minta baik-baik tapi ternyata tetap annoying, ya dan you block aja gitu, nggak masalah. Freedomnya di tangan kita kok. Ya betul sih. Terus gimana kalau misalnya sosial media aku udah toxic nih, Ci, ya, pada nggak kayak misalnya dark joke gitulah, kadang aku suka lihat gitu kan, tuh kita ubah menjadi peluang opportunity, itu bisa nggak sih? Contohnya ya kayak yang tadi kita bahas tentang kayak misalnya aku jual brand gitu di Instagram atau di TikTok gitu. Kalau kamu cukup secara personalitimu kamu cukup kuat ya, kamu mau menggunakan istilahnya kan ada gelombangnya dipakai surfing gitu lah ya kan? Jadi memanfaatkan peluang gitu kan. Kalau kamu memang cukup kuat dan tahu tujuanmu, silahkan. Nah, balik lagi yang harus dipegang kuat adalah kontrol diri dan tujuan, purpose. Pokoknya tujuan itu akan selalu jadi istilahnya jadi guidance kita. Gue mau ngapain sih ngerjain ini gitu. Ini sebenarnya postingan ini semua ini tuh buat apa? Nah, Brian, being honest ya, menjadi jujur dengan diri sendiri. Waktu aku posting ini, motifku apa? Itu yang konkret perlu ditanya ke diri sendiri gitu. Tanya ke dirimu sendiri, waktu saya posting ini tuh motifku apa gitu. Is it a good motive or not? Kalau dari aku sendiri sih, kalau mau posting foto gitu kan, kasih caption itu menurut aku di Instagram tuh cuman ini kebahagiaan gue gitu loh, terserah gue mau bagiin apa aja, cuman ya balik lagi ke etika yang tadi gitu kan. Harus tahu kalau misalnya kita nggak boleh salah ngomong, nggak boleh ngasih foto yang nggak pantas gitu kan, karena itu dilihat orang secara nggak langsung gitu. Satu, dilihat orang. Dua, jangan lupa itu akan dan dua, itu akan menempel sebagai konsep dirimu. Jadi yang jangan dilupakan adalah itu citra yang kamu tampilkan. Nah, salah satu yang menarik, sekarang kan sudah mulai ya kayak SR gitu. Sebelum kamu, SR itu maksudnya human resource gitu ya. Kalau mau hire orang, dia lihat aja sosmednya dulu. Gitu. Nanti begitu ya? Jadi kamu baru tahu. Sekarang udah biasa banget. Misalnya kamu mau undang seseorang, kamu googling aja tentang dia. That's my point, be very careful. Yang namanya digital footprint, jejak digital, itu akan selalu ada. Nah, Anda sadar nggak dengan itu? Itu loh. Ketika Anda unggah foto, ketika Anda caption, sadar nggak bahwa jejak digital nggak bisa dihilangkan? Atau bilang gini, tapi Kak, aku sudah turunkan dari Instagramku. Ketika dia naik selama 5 menit, 10 menit, bagaimana kamu yakin bahwa tidak ada yang meng-capture itu? Itu satu. Kalau tanya sama orang yang jago nge-hack, apapun yang pernah kamu lakukan di digital, itu bisa di-trace back. Iya, betul. Jadi masih ada historinya ya. Nah, kesadaran itu, Brian, sebetulnya yang lebih penting daripada kayak berapa jam boleh. Itu permukaan ya. I'm go deeper dengan kamu tuh pakai sosmed mau ngapain? Kamu sadar nggak konsekuensinya? Apa yang sudah kamu rilis di sosmed itu will become digital footprint kamu. Jadi kalau orang searching kamu di dunia digital, itu yang akan muncul. Oke, jadi ini semua berarti kalau kita tangkap tuh semua balik ke diri kita sendiri ya intinya ya. Yes. Tergantung bagaimana kita melihat sosmed dan bagaimana kita menilai orang-orang di sosial media gitu. Oke nih Kak, sebagai penutup, ada nggak sih kesan-pesan buat anak-anak teens dan youth GSKI Gajah Mada? Terkait sosmed ya berarti. Iya betul. Bagaimana bijak dalam bersosial media gitu maksudnya. Oke, buat teman-teman remaja dan pemuda,
bukan kebetulan atau sekedar ada batasan ketika IG, misalnya contoh ya, sosmed itu kan rata-rata umur 13 tahun baru dibolehkan. Itu bukan satu angka yang kebetulan. Tapi dianggap kalau sudah 13 tahun itu artinya sudah bukan anak-anak. Tetapi sudah masuk masa remaja di mana Anda dianggap sudah bisa berpikir dengan lebih logis, menimbang dengan lebih baik, dan mengambil pilihan. Jadi kalau dilihat dari situ, satu pesan pertama kalau mau bermain sosmed, jangan impulsif, jangan hanya mengikuti perasaan, tetapi gunakan logika berpikirmu untuk menyaring, memilih, dan juga memutuskan mana yang perlu diakses dan mana yang tidak. Hal kedua, setelah bisa berpikir dengan logis dan hati-hati, hal kedua adalah ada baiknya teman-teman sudah memiliki acuan atau referensi yang lebih kokoh terkait dengan gambar diri. Saya tidak terlalu menyarankan gambar dirimu dibangun hanya dari sosmed. Justru Anda membutuhkan orang-orang nyata, gitu ya. Jadi orang-orang komunitas, lalu kebenaran firman Tuhan, itu yang menjadi cerminan untuk engkau membangun gambar dirimu, konsep dirimu, gitu. Jadi kalau saran konkret saya, bahkan ya, kalau memang tujuan Anda bukan untuk jualan, lebih baik teman-teman di sosmed itu sebenarnya adalah teman-teman di dunia nyata gitu loh, Brian. Jadi betul. Sosmed itu menjadi sarana untuk berinteraksi aja. Tapi kalau berkenalan dengan orang totally dari sosmed, be careful. Jadi saya kira dua hal itu saja. Berpikir logis, berpikir sistematis, lalu punya acuan yang benar tentang gambar diri kita, tentang konsep diri kita. Gitu ya, teman-teman. Anak remaja tuh harus nyaring sama memilih ya. Yes. Sama dia. Oke. Betul. Oke, thank you Kak Pinkan buat waktunya. Maaf banget nih banyak pertanyaan. Dengan senang hati, terima kasih. Oke, thank you sekali lagi. Ya. Nah, jangan lupa ya untuk like, comment, share, subscribe YouTube GSKI Gajah Mada, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan acara menarik lainnya. Satu lagi nih, jangan lupa ya untuk follow IG GSKI Gajah Mada di @GSKI Gajah Mada. Thank you. See you next time. God bless.